Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidan Ihsan Amin. Saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah media pembelajaran akan mempresentasikan makalah dan PPT kelompok kami yang disusun oleh Hadila Asma Al-Azza dan saya Syahidan Ihsan Amin. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian media audiovisual. Nah, menurut Marshall McLuhan, pengertian media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, pendapat, atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Nah, jenis audiovisual media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yang pertama dan yang kedua. Media ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu audiovisual diam dan yang kedua audiovisual gerak. Yang selanjutnya yaitu kelebihan menggunakan audiovisual. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua yaitu mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui pemutaran kata-kata oleh guru. Yang ketiga yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu metode reading aloud. Ditinjau dari segi etimologis, bahasa metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari suku kata yaitu meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Nah, metode diartikan sebagai cara untuk melakukan suatu aktivitas dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang mencapai tujuan tertentu. Metode pembelajaran diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Metode reading aloud adalah metode pembelajaran dengan cara membaca nyaring sebuah teks atau membaca dengan suara keras yang bertujuan untuk memfokuskan perhatian peserta didik secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan merangsang diskusi bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Nah, belajar merupakan proses aktif siswa untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep yang dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar, baik individual maupun kelompok, baik mandiri ataupun terbimbing. Nah, hasil belajar berasal dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Untuk memahami maksud dari hasil belajar tersebut dapat diketahui dengan mendefinisikan kata yang menyusunnya yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menunjukkan suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan perubahannya input secara fungsional. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penilaian dan teks tulis. Menurut Zakiyah Derajat, hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku siswa setelah proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotor. Menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu aspek kognitif, dan yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek psikomotor. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi atau alamat.
Nah, yang terakhir ini poin terakhir, yaitu keterampilan dalam bahasa Arab dibagi menjadi 4 keterampilan, yaitu keterampilan membaca dalam kurung qiraah, keterampilan menulis dalam kurung hitobah, keterampilan mendengarkan dalam kurung istima', dan keterampilan berbicara dalam kurung kalam. Itulah presentasi PPT dari kelompok 7 media pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.